Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita jumpa lagi dalam acara Polo Palo, podcast Lo Polda Gorontalo, podcastnya Polda Gorontalo. Pada kesempatan ini kita akan membahas suatu permasalahan yang mungkin menjadi suatu kewaspadaan tentunya bagi masyarakat ya, tentang penyakit mulut dan kuku yang sekarang ini wabahnya sudah menyebar sampai di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya tentunya tidak menutup kemungkinan ya, karena wilayah Gorontalo ini berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, makanya untuk wilayah Gorontalo tentunya kita melakukan kewaspadaan jangan sampai wabah penyakit tersebut menular sampai ke wilayah Gorontalo. Nah, untuk pada kesempatan malam hari ini tentunya kita akan membahas masalah tersebut ya. Dan kita mengambil tema pada malam hari ini adalah mengantisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku pada hewan sapi, pada ternak sapi di wilayah Gorontalo. Dan teristimewa pada malam hari ini kita kedatangan tamu ya, kedatangan tamu dari pejabat otoritas veteriner ya, medik veteriner. Beliau adalah Bapak Dr. Hewan Nasir Effendi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, baik. Seperti kita ketahui Pak Dokter ya, akhir-akhir ini kita memang disibukkan barangkali selaku aparat pemerintah, terutama Bapak dari Dinas Peternakan terutama, dan kami sebagai anggota Polri tentunya membackup apa yang menjadi tugas Bapak di lapangan ya, karena hewan ternak ini yang sudah terjangkit ya penyakit kulit dan kuku ini ada di wilayah Sulawesi Tengah ya. Betul. Nah, wilayah kita Provinsi Gorontalo berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Makanya anggota kami juga yang di wilayah Pohuwato, utamanya di Polsek Popayato Barat, ya, seringkali melakukan pemeriksaan berkoordinasi dengan instansi terkait di sana, TNI, Polri dan pemerintah, utamanya dari Dinas Peternakan ya, untuk melihat ya, dan memeriksa setiap kendaraan apabila memuat sapi-sapi yang dari wilayah Provinsi Sulawesi Tengah tersebut. Ya. Tentunya Bapak pada malam hari ini kita akan sedikit mengupas supaya bisa mengedukasi ke masyarakat hal ini, supaya masyarakat mengetahui ya bahwasanya hal ini perlu kita bicarakan ya. Kita langsung saja Pak Dokter. Iya, baik. Pada kesempatan malam hari ini kami ingin menanyakan ya, hal ini juga kita tanyakan karena kita juga mendapatkan informasi dari masyarakat dan masyarakat ingin meminta jawaban atau kepastian supaya mereka tidak ragu dalam memelihara hewan ternak mereka supaya tetap sehat. Nah, kira-kira Pak Dokter untuk saat ini untuk di Provinsi Gorontalo ini apakah sudah ada wabah tersebut, penyakit tersebut sudah masuk di sini, atau kalau memang sudah ada sampai sejauh mana sih untuk wilayah Gorontalo ini? Ya. Silakan Pak. Baik Pak. Mengenai wabah penyakit PMK ini, penyakit mulut dan kuku, itu memang penyakit yang disebabkan oleh virus, di mana penyakit ini penularannya itu memang lewat lewat udara, airborne disease. Oh. Untuk di wilayah Provinsi Gorontalo yang mana terdiri dari 5 kabupaten ya, satu kota, ini memang sama sekali belum ditemukan yang menunjukkan gejala klinis itu penyakit PMK. Ya. Tapi telah
diputuskan menurut Kementan RI memang mengenai zona wilayah pulau yang ada di Sulawesi, karena di Sulsel, terus Sulbar, sampai Sulteng baru-baru ini ada kejadian wabah PMK. Nah, karena Gorontalo ini masih satu pulau, nah, di situ zona kuning. Oh, gitu. Jadi bukan zona hijau, jadi zona kuning. Jadi wilayah Gorontalo zona kuning, Pak. Wilayah Gorontalo zona kuning. Karena mungkin berdekatan Betul, dengan karena berbatasan langsung dengan daerah yang memang terpapar penyakit PMK itu. Nah, ya itu yang bisa menjadi kewaspadaan kita semua dari semua jajaran TNI, Polri, terus dinas terkait, terus pemerintah daerah, dukungan dari Pak Gubernur, Pak Bupati, semua ini bagaimana caranya Kabupaten Gorontalo ini yero. Jadi memang betul-betul dipertahankan supaya jangan sampai terpapar itu virus PMK. Begitu. Kemudian Pak, apa kira-kira, karena kita di wilayah kita Gorontalo ini kan belum ada menurut yang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Betul. Nah, kita supaya mempertahankan, mengantisipasi jangan sampai virus itu masuk ke wilayah kita. Kira-kira antisipasi apa yang perlu dilakukan oleh peternak-peternak sapi ini supaya virus tidak masuk di wilayah Gorontalo? Iya. Yang perlu dipahami bersama, upaya pengendalian pencegahan ini salah satunya yaitu pengawasan yang ketat terhadap lalu lintas ternak, khususnya di daerah-daerah perbatasan, karena di situ itu pintu masuknya, pintu masuk keluar. Karena penularan virus ini itu kan lewat udara, jadi bisa aja lewat kendaraan, lewat manusianya, dari daerah yang terpapar ke daerah yang memang belum terpapar, itu bisa. Salah satunya pengawasan ketat terhadap lalu lintas ternak di wilayah perbatasan. Sebenarnya kita juga bekerja sama sama karantina hewan, tapi kewenangan karantina itu kan di laut sama udara. Jadi kewenangan karantina itu di laut sama udara. Jadi di perairan sama udara ya. Kalau dinas terkait, baik itu provinsi atau kabupaten bersama jajaran yang dinamakan Satgas PMK, nah, ini kita dianukan di wilayah daratnya. Jadi di situ pintu masuk itu memang harus kita jaga ketat. Itu salah satunya. Terus yang kedua itu dilakukan desinfeksi. Jadi penyemprotan desinfektan. Oh, begitu. Itu upaya pencegahan. Terus, pada sapi. Pada sapi. Dengan lingkungannya itu, kandangnya. Betul, gitu. Kandangnya, lingkungan. Terus begini, apa itu? Sebenarnya hewan yang rentan itu tidak cuma sapi. Bisa aja kerbau, terus kambing, domba. Nah, itu yang memang hewan rentan itu yang ciri spesifiknya itu hewan yang berkuku belah, jadi berkuku genap. Oh gitu. Itu yang rentan terhadap penyakit PMK. Oh, jadi penyakit PMK ini bukan cuma hanya sapi, Pak. Jadi ternak-ternak lain pun bisa ini. Betul, bisa kena penyakit tersebut ya? Bisa. Kayak contohnya kerbau, kambing, domba, babi, itu bisa. Kira-kira Pak, ini bicara ini saja. Barangkali kurang pas saya mau tanya, tapi boleh dong saya bertanya. Oh, silakan Pak. Yang agak ini, kira-kira bisa menular ke manusia, Pak? Nah, ini
perlu saya jelaskan apa ini yang saya pastikan dan semua dari medik veteriner, Ya. dari khususnya pejabat otoritas veteriner, Ya. baik nasional, terus POV provinsi, POV kabupaten, itu penyakit PMK itu tidak menular ke manusia. Oh gitu Pak ya. Jadi penyakit PMK ini menularnya sesama ternak yang Sama. rentan tadi, yang berkuku belah. Begitu. Begitu. Jadi penyakit PMK ini memang tidak ada kejadian yang bisa yang terdeteksi menular ke manusia. Iya. Nah, kira-kira Pak, misalnya nih, ini alhamdulillah sampai nanti ke depan untuk wilayah Provinsi Gorontalo jangan sampai wabah penyakit PMK itu sampai masuk di sini. Ini kita semua ini berupaya ini supaya penyakit tersebut tidak masuk ke sini. Nah, misalnya Pak, kita menjaga kemungkinan terburuk yang akan terjadi ini. Iya. Ya kan? Misalnya ada wabah itu Pak, atau penyakit yang sudah tertular itu. Nah, kira-kira langkah apa yang kita mau lakukan sebagai seorang peternak sapi misalnya? Kira-kira apa? Nah, supaya mereka paham ini, para peternak ini. Betul. Yang terpenting kita minta bantuan peternak juga, Ya. pemilik sapi. Ya. Apabila diketahui itu gejala klinis kayak ada lepu di bibir, di lidah, di langit, itu ada macam peradangan kayak sariawan, lepu-lepu putih begitu. Di mana itu Pak? Di bibir sapi. Iya, di bibir sapi, pokoknya di daerah mulut, di langit-langit ini juga, Ya. di lidah. Oh, begitu. Itu mencirikan memang gejala Warnanya PMK. Pak, warnanya Putih Pak, lepu-lepu putih. Terus seperti begitu, pecah-pecah begitu Pak. iya, lepu putih kayak sariawan Pak. Iya. Kalau Iya. pada manusia itu sariawan. Luka. Luka. Iya. Nah, terus itu luka itu kalau semakin, karena masa inkubasinya ini 1 sampai 14 hari, itu semakin bertambah hari semakin besar. Menjalar Pak. semakin menjalar. Terus kulit di sekitar kuku Pak, Iya. itu juga ada perlukaan. Jadi penyakit PMK ini pertama kalau menyerang pada daerah mulut, Iya. yang terlihat ini kan akan mengalami hipersalivasi. Jadi air liurnya berlebihan sampai membusa begitu. Oh begitu. Gitu. Iya. Karena sapi sudah mengalami kelainan Iya. dari respon tubuhnya itu. Jadi terus akan mengalami kepincangan karena di Kukunya sakit, itu luka itu. ada luka. Dan itu kalau sampai pada gejala yang berat, itu kuku bisa lepas itu. Otomatis sapi tidak lagi bisa berdiri. Pertama sapi tidak mau makan, terus sapi tidak bisa berdiri atau jalan. Nah, Begitu Pak. itu begitu. Nah, kemudian Pak, Menjawab tadi Pak, apabila ini kemungkinan terburuk, apabila terjadi, ya. Terjadi ini wabah sampai tindakan dari pemerintah pusat telah diputuskan melalui Satgas PMK, sudah dirapatkan. Upaya pencegahan tetap, jadi pengawasan antar perbatasan daerah itu dijaga ketat. Terus dilakukan vaksinasi pada hewan-hewan yang sehat, ternak-ternak yang sehat, sapi-sapi yang sehat. Itu dilakukan vaksinasi PMK. Itu artinya dengan diadakannya vaksinasi kepada ternak itu dia akan kebal Pak, kebal dengan penularan penyakit tersebut. Betul.
Terbukti hewan ternak yang tervaksin dengan yang tidak tervaksin itu mempunyai kekebalan tubuh terhadap penyakit PMK ini memang dari yang tervaksin. Kalau yang tidak tervaksin memang mudah sekali dia apa itu akan menunjukkan gejala yang semakin parah. Oh begitu Pak ya. Terus kalau memang komitmen mau memberantas ini penyakit supaya memang betul-betul hilang, bersih, ya kita harus komitmen harus di stamping out. Jadi dipotong paksa, tapi dengan pengawasan. Oh begitu. Jadi supaya ini hewan yang memang sudah terindikasi, sudah positif PMK itu dilakukan pemotongan paksa. Oh, tunggu dulu Pak. Iya. Berarti hewan yang sudah terjangkit penyakit tersebut dagingnya bisa dikonsumsi ini? Bisa. Bisa Pak ya? Bisa. Tapi tetap dari pengawasan, dapat dari pengawasan dari dinas. Maksud dari pengawasan ini Pak, itu diminimalisir supaya tidak terjadi penyebaran penyakit lagi. Oh, jadi begitu. mulai dari proses pemotongan ini bagaimana ini virus supaya tidak tidak menyebar luas ya. Begitu. Oh begitu Pak ya. Nah, begitu. Kalau dengan pemasakan yang kalau di Indonesia sih tidak saya ragukan, karena di Indonesia kan kebiasaan memakan daging yang setengah matang itu kan jarang kan. Iya. Khususnya daging sapi itu. Nah, pasti makan dimasak sate, dengan sate ada yang setengah masak. Makan sate contohnya. Nah, itu paling tidak pemanasan dia di atas 70 90 derajat. Nah, itu memang virus sudah berhenti sampai di situ. Oh gitu Pak ya. Jadi bisa dikonsumsi Pak ya? Bisa. Untuk PMK dagingnya. Tapi namun tetap dalam pengawasan. Betul. Nah, begitu. Kemudian Pak Dokter untuk wilayah perbatasan sendiri di Kabupaten Pohuwato sana, utamanya di pintu masuk Molosipat ya. Betul. Kecamatan Popayato Barat. Kira-kira sampai saat ini sejauh mana Pak koordinasi antara dinas peternakan dalam hal ini dengan instansi terkait TNI Polri untuk menanggulangi masuknya sapi-sapi dari wilayah lain ini Pak kira-kira? Iya. Pertama-tama memang betul Pak. Kita sudah terbentuk koordinasi dari lintas sektoral. Di situ ada Polri, ada TNI, terus dari dinas terkait kayak Satpol PP juga terlibat, BPBD terlibat, terus khususnya dinas pertanian, peternakan itu, terus dinas kesehatan juga, dinas kominfo, yang mana semuanya ini memang dalam satu satgas, satuan tugas. Pemberantasan pengendalian PMK. Nah, di peternakan itu di dinas pertanian itu ada petugas Pak, kita itu petugas checkpoint namanya di perbatasan itu. Nah, petugas checkpoint ini itu dia bertugas memeriksa kelengkapan berkas, maksudnya lalu lintas ternak ini kalau melalui antar provinsi itu harus ada pertama itu surat keterangan kesehatan hewan SKKH yang ditandatangani oleh dokter hewan yang berwenang atau dokter hewan asal daerah asal hewan itu setempat itu. Nah itu Pak. Jadi tanpa dilengkapi dokumen yang namanya SKKH, surat keterangan kesehatan hewan, itu secara langsung ditolak. Dikembalikan ke daerahnya.
memang kita tidak menahan karena resikonya lebih besar lagi. Kalau kita tahan, ada apa-apa dengan hewan ternaknya, misalkan mati atau sakit, nah, yang nahan ini harus bertanggung jawab. Makanya kita tidak menahan, langsung kita kembalikan. Tanpa dokumen tadi yang satu SKKH. Dan biasanya pengiriman ternak khususnya sapi atau kambing itu ada kalau perbatasan antar provinsi ya. Jadi misalkan ini provinsi Gorontalo dengan provinsi Sulteng. Nah, ini harus ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Provinsi. Itu namanya rekomendasi pengeluaran ternak dan ada rekomendasi pemasukan ternak. Jadi connect sinkron begitu. Nah, terus juga dari SKKH tadi itu juga ada pemeriksaan laboratorium. Memang sebelum diterbitkan rekomendasi itu terlebih dahulu ada uji, memang yang sudah ada standar dari laboratorium yang kalau di Provinsi Gorontalo ini itu UPTD Laboratorium Provinsi Kesehatan Hewan Provinsi Gorontalo. Iya. Itu. Jadi kalau TNI Polri memang membantu sekali dalam pengamanan ini, khususnya di daerah perbatasan. Itu apa memang para ini lalu lintas ternak ini, pengendara ini memang ada kalanya memang yang bandel. Itu kalau dari dinas terkait kayak peternakan atau apa itu Satpol PP mungkin nekat mereka, mungkin nekat lewat ya. Apa itu tidak menjamin, apa ya, saya bilang kurang pas apa itu, dan tidak menjamin ini bisa bisa teratasi. Makanya di situ kita butuh pengamanan dari kerjasama dari lintas sektoral TNI Polri. Memang ini sudah instruksi dari Presiden langsung mengenai satuan tugas yang mana kalau nasional kan itu dikepalai langsung BPBD. Dari penanggulangan bencana BNPB ya Pak ya. Nah, kalau provinsi itu langsung dari Pak Sekda langsung provinsi, terus wakil 1 itu Pak Kapolda, wakil 2 Pak Danrem. Itu. Terus anggotanya di situ ada Dinas Pertanian, ada Dinas Kesehatan, Kominfo, terus ada Satpol PP, ada BPBD gitu. Jadi lengkap Pak ya, melaksanakan tugas-tugas itu. Terus dalam pelaksanaan yang tadi yang sempat saya singgung, pelaksanaan vaksinasi ini memang berat sekali. Tidak boleh ada yang terlewati. Begitu. Maksudnya ternak yang sehat itu memang wajib untuk divaksin PMK. Sebenarnya vaksin ini aman, vaksin PMK ini. Memang syaratnya untuk hewan ternak yang sehat. Gitu. Apakah selama ini Pak, kalau dari Dinas Peternakan melakukan vaksinasi itu dari pemilik ternak sendiri apa enggan untuk melakukan vaksinasi kepada ternaknya? Ini yang sudah terjadi, yang sudah dilaksanakan. Contohnya
kalau di Jawa memang respon masyarakat peternak ini luar biasa. Semua siapa sih yang tidak ingin ternaknya ini sehat gitu. Dan tidak ingin rugi akibat penyakit PMK ini. Itu semua respon peternak itu. Khususnya di Jawa, Sumatera, Kalimantan. Baru-baru di Sulbar sudah melaksanakan semua. Ini nanti di Sulteng juga. Di Gorontalo kemungkinan dimulai ini Pak, pada bulan Oktober. Yang jelas saya optimis, respon masyarakat memang luar biasa. Berarti minggu depan Pak ya? Minggu depan. Mulai minggu depan. Karena harus kita persiapkan betul itu. Dari penandaan ternaknya, karena vaksin ini tidak satu kali aja. Oh gitu. Jadi ada vaksin pertama hari ke-0, vaksin ke-1 itu. Nah, itu nanti diulang 1 bulan lagi, 4-5 minggu itu diulang untuk vaksin kedua. Terus vaksin boosternya, vaksin ketiga itu 6 bulan. Oh gitu Pak. Gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan. Dan itu tidak boleh terlewati. Itu begitu. Oke. Ya. Kemudian Pak, yang kembali ingin saya tanyakan terkait tadi penjagaan di perbatasan. Jadi selama dilakukan penjagaan di perbatasan itu, apakah petugas yang ada di sana itu sudah pernah melakukan pengamanan kepada hewan ternak yang terindikasi terinfeksi penyakit mulut dan kuku itu? Ya, selama yang sudah terjadi, yang sudah dilaksanakan oleh petugas-petugas di perbatasan, itu memang belum pernah ada itu yang menunjukkan gejala klinis PMK itu. Cuma memang kewaspadaan kita. Tanpa dilengkapi dokumen itu jangan boleh masuk. Jadi begitu. Dan memang saya sendiri selaku POV Kabupaten Pohuwato itu langsung turun, langsung bersama-sama, kebetulan itu dengan dari Polres Pohuwato, ada dari mana? Kodim Pohuwato juga, terus sama sama Pak Kadis Pertanian juga itu turun, sama karantina juga Pak. Itu turun ke perbatasan Pak. Memang semua tercatat Pak, tercatat mana-mana yang memang sudah dilengkapi itu dokumen. Jadi pengawasan ini memang betul-betul dilaksanakan. Di situ juga memang ada dari Polri, dari TNI, dari Satpol, terus dari peternakan. Tadi di situ memang ada posnya itu. Jadi selama sudah dijaga dengan ketat untuk wilayah masuknya ke wilayah Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo kan ada 2 pintu perbatasan, Molosipat sama yang di Katinggola, yang di Gorontalo Utara perbatasan dengan Sulawesi Utara. Itu memang dijaga ketat. Baik. Untuk yang terakhir Pak Dokter, terjangkit penyakit PMK itu, kira-kira apa himbauan Pak Dokter kepada para peternak sapi ini? Silakan Pak Dokter. Baik. Untuk para peternak, pemilik sapi khususnya, atau kambing, domba, kerbau, tolong kerjasamanya sesuai penjelasan apa yang saya ulas
tadi mengenai gejala-gejala PMK itu kayak apa. Ya. Apabila itu ada tanda-tanda klinis yang pada ternaknya, itu segera dilapor supaya ada upaya pengendalian. Ya. Jangan sampai ini cepat menyebar. Karena apa? Karena di satu daerah, misalkan kita sebut aja itu di Popayato Barat, misalkan ini kecamatan, itu sampai radius 10 km itu semua itu langsung bisa tertular cepat penularannya ini. Memang secara garis besar penyakit PMK ini itu sangat merugikan perekonomian. Gitu. Nah, untuk masyarakat peternak, tolong dijaga kebersihan kandang, kebersihan ternaknya. Itu rajin-rajin disemprot desinfektan. Karena penyakit PMK ini disebabkan oleh virus. Penyakit yang disebabkan oleh virus itu tidak ada obatnya, cuma bisa dicegah dengan divaksin. Itu jadi tidak ada obat kalaupun ada itu cuma obat suportif aja, cuma untuk meringankan aja, vitamin. Itu begitu. Nah, terus tolong pada masyarakat peternak, kalau ada di daerah sampai terindikasi itu penyakit PMK, tolong yang pemilik dari yang sudah terpapar itu jangan istilahnya ditahan dulu, jangan silaturahmi ke peternak yang daerah lain. Nah, supaya penyakit ini tidak menyebar, karena penyakit ini bisa ditularkan oleh manusia. Manusia sebagai perantara, karena ini kan bisa menular istilahnya penyakit airborne disease. Jadi ditularkan lewat udara. Bisa ke lewat kotoran, lewat pakan, lewat tempat minum, air minum yang berasal dari hewan yang sudah terpapar. Makanya pergerakan manusianya juga harus diawasi, Pak, ini, Pak. Maksudnya manusianya ini yang ada keterkaitan dengan ternak. Ternak, contohnya ternak sapi atau kambing. Tapi ini untuk settingan pengendalian ini memang diutamakan terlebih dahulu, yaitu ternak sapi ya. Jadi kita upayakan ini nanti vaksinasi itu pada ternak sapi. Dan lagi tolong respon masyarakat nantinya kan akan mau diadakan vaksinasi massal. Tolong masyarakat peternak ini jangan takut. Vaksin ini aman dan bisa memberi kekebalan terhadap ternak penyakit PMK. Makanya daripada merugi, daripada ternak itu sampai mati, karena kematiannya luar biasa penyakit PMK ini. Pertama, penularannya memang cepat menyebarnya, baru kematiannya juga tinggi. Itu begitu. Mintalah kerjasama lah. Jadi memang respon masyarakat pemilih ini sangat diperlukan, terutama pelaporan apabila ada ternak yang menunjukkan gejala PMK tadi. Itu begitu. Bisa pelaporan ini kan ada
dari dinas terkait, contohnya kayak dinas pertanian, khususnya dinas peternakan, itu ada di masing-masing desa itu sudah ada petugas kesehatan hewan. Nah itu petugas kesehatan hewan ini namanya apa, petugas lapangan ini itu bisa jadi penyambung lidah. Nanti bisa bagaimana informasi ini bisa langsung bisa terterima di dinas terkait supaya respon cepat ini untuk pengendalian itu bisa terlaksana. Itu begitu. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini informasinya. Jadi bincang-bincang kita pada malam hari ini saya rasa banyak sekali manfaatnya, terutama kepada masyarakat peternak, ya, peternak baik peternak sapi, kerbau atau kambing, ya. Sekiranya bisa apa yang kita sampaikan tadi bisa dilakukan oleh para peternak, ya. Baik para pemirsa sekalian, demikianlah bincang-bincang kami pada malam hari ini, ya. Harapan kami tentunya apa yang kita bincangkan pada malam hari ini tentunya bisa membawa manfaat kepada masyarakat tentunya, ya. Dan masyarakat dihimbau untuk selalu kooperatif, ya. Untuk nantinya bulan depan ada vaksinasi hewan ternak, ya. Jadi tolong, ya, nanti kalau apabila ada vaksinasi, tolong membawa hewannya atau memvaksin hewan ternaknya supaya hewan ternak Bapak Ibu sekalian bisa sehat dan tidak terkena penyakit. Baik, saya rasa hanya sekian bincang-bincang kami pada malam hari ini mengenai antisipasi masuknya penyakit mulut dan kuku di wilayah Provinsi Gorontalo. Untuk di lain kesempatan tentunya kita akan berjumpa kembali lewat podcast pada malam hari ini dengan topik yang beda tentunya. Terima kasih para pemirsa, kami ucapkan dan kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.